Les scénarios les plus fous, on n'aurait pas pensé marquer à la dernière minute. Et on avait préparé des scénarios A, des scénarios B, comme de B. Excusez-moi. Ya, pelatih timnas U23 Guinea, Kabadiwara, mengatakan timnya siap menghadapi timnas U23 Indonesia pada playoff Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia bakal berduel lawan Guinea pada 9 Mei 2024. Duel tersebut berlangsung di Paris, Prancis. Tentu saja, laga tersebut bakal memperebutkan tiket terakhir Olimpiade 2024. Kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Kabadiwara sendiri berambisi untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Diwara bermimpi untuk bisa tampil di Olimpiade untuk negaranya. Sama seperti Indonesia, timnas Guinea juga sudah lama tidak tampil di putaran final cabang sepak bola Olimpiade. Namun dibalik itu, pelatih Guinea tersebut mengungkapkan terkejut melihat supporter Indonesia yang mencapai 280 juta fans, di mana supporter Indonesia tersebut mencapai 20 kali lipat daripada penduduk negara Guinea tersebut. Guinea memiliki jumlah populasi sebesar 13 juta penduduk. Namun tim asal Afrika tersebut menduduki peringkat 75 dunia, sedangkan Indonesia 134 dunia. Meski Guinea lebih kecil 20 kali lipat dari Indonesia, negara Afrika Barat tersebut memiliki perjalanan sepak bola yang sangat pesat. Di balik itu, pelatih Guinea menyatakan perbedaan antusiasme supporter di Indonesia dan di negaranya sangat jauh berbeda. Ketika ia melihat di media sosial, khususnya ketika di ASEAN Cup U23, membuat matanya terbuka lebar soal antusiasme supporter Indonesia. Ia pun lalu menceritakan momen perbedaan supporter yang ia rasakan di Indonesia dan di Guinea. Ia menyatakan benar-benar merasakan kegilaan supporter Indonesia dalam hal mendukung tim kesayangannya. Sepak bola di sana Indonesia benar-benar dijalani sangat berbeda dengan yang biasa kita jalani di sini. Mereka sangat-sangat fanatik terhadap sepak bola, khususnya tim nasional mereka, ujar pelatih Guinea. Kabadiwara merupakan sosok kondang di sepak bola Guinea. Selain itu, Kabadiwara pernah tampil di beberapa klub besar Eropa, seperti Arsenal, Marseille, hingga Paris Saint-Germain. Kemudian, usai pensiun menjadi pemain, Diawara dipercaya menjadi pelatih timnas Guinea senior dan kelompok umur sejak 2021 silam. Ya, timnas U23 Indonesia akan menghadapi Guinea dalam laga playoff yang mempertaruhkan tiket Olimpiade. Laga timnas U23 Indonesia versus Guinea dijadwalkan berlangsung di Centre National du Football, Clairon-Fontaine, Paris, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024. Namun dibalik itu, kabarnya duel Indonesia versus Guinea akan berjalan tertutup tanpa dukungan kedua supporter masing-masing. Alasannya karena masalah keamanan. Sesuai dengan pedoman FIFA dan untuk alasan keamanan, laga Indonesia versus Guinea dimainkan secara tertutup. Demikian bunyi pernyataan Federasi Guinea. Ya, pelatih Guinea sendiri beruntung saat melawan Indonesia tanpa kehadiran supporter. Pasalnya pelatih Guinea itu takut jika supporter Indonesia memenuhi stadion di Paris tersebut. Ya, alasan itu karena ia melihat gilanya supporter Indonesia saat berada di Qatar kemarin. Vraiment, les supporters ils ont envie de voir le Chili gagner, mais donc on avait dit qu'il fallait avoir 15 minutes. Di balik itu, Alpe Andra Dewangga dan Elkan Bagot dipanggil PSSI ke Timnas Indonesia 23. Hal tersebut dikonfirmasi manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Dijelaskan, Sumarji saat ini PSSI sedang mengupayakan kedua pemain bisa segera menyusul terbang ke Prancis guna membela Timnas Indonesia 23. Seperti kita tahu, tim-tim di Afrika dikenal mempunyai badan yang tinggi dan besar. Semoga dengan kehadiran Elkan dan Dewangga bisa meredam penyerang Timnas Guinea.
sedang kami persiapkan untuk tambahan pemain. Tambahan cuma 2, sementara yang kita persiapkan Dewangga sama Elkan. Untuk Elkan kita sedang bersurat ke klubnya. Nathan sama yang lain tetap masih di timnas. Sementara ini dulu informasinya ya, nanti akan kita informasikan lagi kalau sudah ada perkembangan, ujar Sumarji. Ya, dipanggilnya Dewangga dan Bagot karena situasi lini belakang Garuda Muda sedang krisis. Indonesia juga bakal kehilangan Justin Hubner yang telah kembali ke Jepang. Ya, namun meski telah kembali ke Jepang, PSSI mencoba kembali melobi Kerejo Osaka untuk tetap melepas Hubner hingga melawan timnas Guinea. Masih mau main? Ayo kita fight back, come on! Jadi kayak kalian sudah habis-habisan. Satu game lagi kalian give up? Jangan. Kalian akan menyesal seumur hidup. Ayo, come on! Ya, meski Indonesia harus kalah 2-1 oleh timnas Irak, namun pada pertandingan tersebut menyisakan momen yang cukup menjadi perhatian pecinta sepak bola di tanah air, di mana seorang petugas asal Qatar yang mengawasi penonton merinding melihat ribuan supporter Indonesia. Terlihat petugas tersebut sampai terkagum-kagum melihat aksi luar biasa dari supporter Garuda, meski tim kebanggaannya mengalami kekalahan atas timnas Irak. Di balik itu, gelandang muda timnas Indonesia 23, Marcelino Ferdinand viral di media sosial setelah kalah dari Irak pada perebutan peringkat 3. Dalam pertandingan tersebut, timnas U23 kalah tipis 1-2 lewat babak tambahan. Ya, kekalahan dari Irak itu membuat timnas U23 gagal mendapat tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Usai pertandingan, nama Marcelino Ferdinand pun trending di media sosial. Ya, pemain asal KMS KDNJ tersebut viral dihujat netizen karena penampilannya saat melawan Irak. Marcelino dituding terlalu egois sehingga melupakan kerjasama tim yang akhirnya berujung kekalahan Garuda Muda. Kolom komentar media sosial Marcelino pun dipenuhi kritikan dari fans Indonesia. Namun di balik itu, fans Indonesia semakin kecewa. Pasalnya, setelah dikritik, Marcelino justru membuat postingan status yang bertuliskan haha negara lucu. Alhasil, ungkapan Marcelino itu membuat fans Indonesia kecewa. Mereka menilai harusnya Marcelino tidak menuliskan postingan seperti itu. Ya, Marcelino harus menerima bahwa pada laga Indonesia versus Irak, terlihat dirinya memang sangat egois. Sebagian fans Indonesia pun berharap Marcelino bisa belajar dari Arhan dan Witan Sulaiman, di mana ketika seorang atlet dikritik habis, namun dirinya tetap menerima dan tidak membalas kritikan tersebut. Jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Ya, bagaimana pertandingan tadi melawan Irak? Apakah pendapat Anda yang sudah mencetak gol di Paris? Iya, jadi intinya gua kesel sama si Marcelino, dia kebanyakan gocek, pokoknya gocek kanan, gocek kiri, kebanyakan gocek, pokoknya mah pengen di alam, intinya mah sob sendirian, mentang-mentang udah cetak gua gol, pengen ngalahin Sally Jassim itu dia, gua tahu watak dia mah. Buset dah, temen gue si Nathan udah nyari bola capek-capek, dioper ke dia, malah dihilangin sama dia, kerjaannya pokoknya mah. Ya, meskipun kalah dari timnas Irak di perebutan peringkat ketiga Piala Asia 23 2024, timnas Indonesia belum sepenuhnya kehilangan peluang ke Olimpiade Paris. Indonesia masih bisa menempuh satu jalur lain, yakni lewat babak playoff melawan wakil Afrika, yaitu melawan timnas Guinea pada 10 Mei nanti di Prancis.
Ya memang, timnas Indonesia U23 harus puas finish di posisi keempat setelah di perebutan tempat ketiga. Terlihat setelah pertandingan selesai, para pemain Indonesia pun begitu kecewa hingga menangis. Ya, meski Garuda Muda unggul terlebih dahulu melalui gol Ipa Yener pada menit ke-19, namun permainan Irak mampu comeback 2-1 atas Indonesia. Usai pertandingan, sang pelatih Sintayong pun memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk para pemain yang sudah berjuang di atas lapangan. Tak lupa, Sintayong juga memberikan ucapan selamat untuk timnas Irak yang berhasil mengamankan 1 tiket ke Olimpiade Paris 2024. Selamat untuk Irak yang lolos ke Olimpiade. Sangat disayangkan kami kalah karena kami sudah melakukan yang terbaik. Saya pikir Irak bermain bagus pada babak kedua, ujar Sintayong. Terkait pertandingan sendiri, pelatih asal Korea Selatan itu mengakui adanya perbedaan kualitas permainan dari kedua tim, di mana Irak lebih unggul dibanding Indonesia. Ada perbedaan level performa, hampir semua laga kecuali 1-2 pemain kami harus memainkan 11 pemain yang sama. Mungkin itu sebab kami kesulitan, ujar Sintayong. Ya meski begitu, Indonesia memiliki 1 kesempatan lagi yaitu melawan tim wakil asal Afrika, timnas Guinea. Kita juga harus ucapkan terima kasih banyak kepada ribuan supporter Indonesia yang selalu setia mendukung timnas U23 secara langsung. Berkat mereka, Indonesia seperti bermain di markas sendiri.